Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, hari ini kita akan belajar terkait prinsip-prinsip merancang visual fotografi. Sebelumnya perkenalkan dulu, nama saya adalah Mutia Hidayati. Saya adalah seorang guru pengampu mata pelajaran fotografi di SMK Negeri Sukoharjo, memiliki hobi dalam bidang fotografi terkhusus foto makro. Bapak dan Ibu atau teman-teman di sini dapat memeriksa portofolio saya di Instagram @mutia_hidayati. Selanjutnya, berikut adalah daftar konten yang akan kita bersama mempelajarinya hari ini, yaitu ada prinsip, rasio, dan komposisi. Tujuan dari pembelajaran hari ini yaitu peserta didik mampu menganalisa dan mengaplikasikan prinsip-prinsip dalam merancang visual karya fotografi, melakukan pembiasaan sesuai SOP, berkolaborasi, dan komunikasi dengan tim. Selanjutnya ini ada pertanyaan di awal. Apa sih atau bagaimana menghasilkan karya fotografi yang menarik dipandang mata dan dapat menyampaikan pesan yang ingin disampaikan fotografer? Dari pertanyaan ini pasti akan menimbulkan berbagai macam jawaban. Nah, sebelum mendapatkan pertanyaan pastinya, mari kita bersama-sama mempelajari terlebih dahulu terkait dengan hal-hal dasar di fotografi, yaitu prinsip, rasio, dan komposisi. Mari kita lanjut. Yang pertama itu terkait dengan prinsip. Karya fotografi perlu menggunakan prinsip-prinsip berikut. Ada 6 prinsip. Agar apa? Agar pesan maupun kesan dapat tersampaikan pada orang lain. Apa saja prinsipnya? Prinsipnya yang pertama ada keseimbangan, lalu dominasi, pola atau ritme, proporsi, kesatuan, dan kesederhanaan. Keseimbangan artinya menyeimbangkan foto dengan membandingkan gambar dan bingkai, sehingga semua objek memiliki bobot visual yang sama. Jadi tidak ada yang jomplang, tidak ada yang timpang, seperti itu. Selanjutnya ada dominasi. Dominasi ini artinya bobot visual yang paling besar atau point of interest-nya, yang menjadi pusat perhatian dari sebuah foto. Biasanya ini menunjuk kepada satu objek tertentu. Lalu pola atau ritme. Pola atau ritme ini artinya ada pengulangan unsur seni dalam fotografi. Contoh, misalnya memotret sebuah pilar itu lalu berjejer, semuanya sama, garis dari depan sampai belakang, seperti itu. Ada pengulangan pola garis. Lalu, yang selanjutnya keempat ada proporsi. Proporsi ini adalah perbandingan ukuran antar elemen foto. Selanjutnya ada kesatuan. Kesatuan ini adalah hubungan visual yang erat antara elemen-elemen yang terdapat dalam sebuah foto yang hasilnya akan menciptakan sebuah harmoni atau kesatuan. Ini bisa dilihat dari melihat seluruh konsep sebuah foto. Bisa dilihat dari konsep idenya maupun warna dominannya. Selanjutnya adalah kesederhanaan. Semakin sederhana objek atau semakin sederhana foto, makin penikmat fotografi itu akan mudah fokus terhadap foto tersebut. Seperti itu. Kita lanjut. Selanjutnya adalah kita akan membahas terkait dengan rasio. Rasio dalam fotografi adalah perbandingan antara lebar dan tinggi gambar yang dihasilkan oleh kamera. Pemilihan rasio ini bagaimana? Pemilihan rasio ini ditentukan sesuai dengan tujuan dan jenis foto. Di bawah sudah saya sematkan atau sudah saya tampilkan beberapa contoh rasio foto yang ada. Ada 3:2, ada 4:3, 1:1, 4:5, dan 16:9. Rasio ini yang saya tampilkan dalam bentuk potret alias vertikal. Maksudnya contoh 3:2 artinya tingginya adalah 3, perbandingan panjangnya adalah 2. Ini biasanya untuk kamera handphone ataupun kamera mirrorless. Lalu ada 4:3, ada 1:1. Ini juga disesuaikan dengan tujuannya. Contoh, misalnya kita akan memposting atau mengupload hasil foto kita di Instagram. Nah, itu kita dapat memilih rasionya, karena di Instagram itu tersedianya di rasio 1:1, 4:3, atau 3:4, dan 16:9 atau 9:16. Maka kita perlu menyesuaikan rasio fotonya agar nantinya hasil foto dan pesan yang ingin disampaikan itu tidak ada yang terpotong, seperti itu. Selanjutnya kita lanjut ke komposisi.
Komposisi ini artinya adalah susunan elemen-elemen visual dalam bingkai atau frame foto. Jadi, maksudnya apa? Seperti halnya kita dalam dunia, misalnya kita dalam dunia medis, kita ada obat, ada komposisinya, apa aja sih isi dalamnya. Nah, seperti itu. Komposisi dalam fotografi pun sama. Susunan seluruh elemen, seperti itu. Dalam komposisi ini, tugasnya fotografer apa? Tugasnya fotografer apa sih? Kita bertugas untuk mengatur dan nyusun objeknya. Jadi foto itu bisa menjadi lebih menarik, lebih seimbang, dan makna itu tersampaikan. Seperti itu. Selanjutnya mari kita masuk ke dalam jenis komposisi. Jenis komposisi dalam fotografi ada 10 yang saya sematkan di sini. Ada leading lines. Leading lines ini artinya garis yang membentuk nyata atau maya yang mengarahkan kita pada objek yang menjadi point of interest. Jadi seolah-olah kita itu membentuk frame yang kita itu diarahkan oleh garis tertentu menuju sebuah objek utama. Selanjutnya ada yang kedua itu frame in frame. Frame in frame ini komposisi yang mengarahkan mata untuk melihat apa yang ada di dalam frame dan mengesampingkan apa yang ada di luar frame. Lalu yang ketiga ada figure to ground, membedakan antara subjek dan latar belakangnya. Jadi ini ada kontras antara subjek dengan si background-nya. Seperti itu. Bisa perbedaannya dari warna, cahaya maupun bayangan. Selanjutnya nomor 5 ada nomor selanjutnya itu ada negative space nomor 4. Yaitu komposisi kreatif yang membiarkan negative space atau banyak ruang kosong pada foto. Jadi kalau kita menggunakan ada sebuah objek utama manusia, kita menggunakan background untuk latar belakang objek tersebut, maka manusia ini diletakkan di bagian kecil dari latar belakang. Maka menimbulkan banyak ruang kosong pada foto. Seperti itu. Selanjutnya ada change point of view. Ini maksudnya gimana? Maksudnya adalah fotografer mengubah angle atau sudut pandang dengan mengambil foto dengan cara mengangkat tinggi kamera atau diambil dari ketinggian atau dari bawah. Artinya kameranya diturunkan dari objek, di bawah objek, seperti itu. Selanjutnya ada rule of third. Nah, kalau rule of third ini kita membagi foto itu seolah-olah dibagi menjadi 9 kotak sama besar. Jadi seolah-olah ada garis maya yang membagi foto-foto tersebut menjadi 9 kotak sama besar. Bagaimana 9 kotak sama besar ini dibentuk? Kita membuat 2 garis horizontal dan 2 garis vertikal. Jadi sehingga nanti setiap pertemuan garis itu ada 4 titik dan membuat 9 kotak seperti itu. Selanjutnya ada simetri. Simetri ini komposisi yang menempatkan objek serta membagi bidang gambar dengan cara rata kanan maupun rata kiri, sehingga terlihat simetris. Selanjutnya ada color combination. Color combination ini mengkombinasikan warna tertentu yang saling melengkapi, tetapi mungkin sangat mencolok secara visual. Jadi menggunakan berbagai warna yang ada dalam foto tersebut, gitu loh. Selanjutnya ada golden triangles. Golden triangles ini dapat dibentuk dengan cara menarik garis diagonal dari satu sudut ke sudut lainnya, hingga membentuk 2 segitiga. Kemudian, tambah lagi 2 garis dari sudut lain menuju garis diagonal. Garis yang lebih kecil bertemu dengan garis besar yang pada akhirnya membentuk sudut siku. Jadi seolah-olah seperti membentuk beberapa bentuk segitiga. Seperti itu, ini golden triangles. Selanjutnya ada golden ratio. Nah, teknik komposisi golden ratio ini memiliki prinsip aturan sepertiga frame dengan versi yang lebih kompleks dia prinsipnya ada menggunakan Fibonacci. Jadi nanti bentuknya itu seperti spiral. Maka dari itu tadi saya telah menjelaskan terkait dengan teoritisnya. Mari kita melihat contoh dari beberapa komposisi. Oke. Tadi terkait dengan komposisi leading lines, itu ada foto kursi. Foto kursi ini
terlihat papan-papannya atau kayunya itu membentuk sebuah garis, antara kayu-kayunya membentuk sebuah garis, lalu di ujung kursi tersebut ada manusia yang sedang duduk. Jadi seolah-olah objek utamanya adalah manusia, tapi kita diarahkan oleh garis tersebut untuk melihat manusia, seperti itu. Lalu frame in frame, di sini seperti gambar gerbang. Nah, itu seperti kita membuat ada frame dalam frame gitu. Selanjutnya ada negative space. Contoh negative space ini tadi banyak ruang kosong di belakang dari objek utama, seperti itu. Lalu figure to ground. Figure to ground ini antara objek utama dan background-nya berbeda. Ini terlihat objek utamanya adalah penguin dewasa, terus background-nya itu ada penguin muda yang warnanya sama, coklat, dan belakangnya lagi ada gambar langit, seperti itu. Lalu change point of view. Change point of view yang di contoh ini adalah dengan menurunkan kamera di bawah dari objek. Jadi seolah-olah membuat objeknya terlihat lebih besar, terlihat lebih gagah, seperti itu. Selanjutnya ada komposisi simetri. Simetri ini membagi rata kanan dan rata kiri sama besar. Jadi contohnya ini adalah foto jembatan, kanan dan kirinya itu sama. Kalau seandainya dibagi menjadi dua bagian. Selanjutnya ada contoh color combination. Ini tadi perpaduan warna di dalam foto. Jadi di dalam foto itu ada berbagai unsur warna, seperti itu. Lalu golden triangle. Golden triangle ini tadi membagi foto dengan beberapa bagian segitiga. Selanjutnya rule of third. Rule of third ini adalah membagi dengan 9 frame sama besar, alias aturan sepertiga. Dan terakhir adalah contoh dari golden ratio. Ini yang menggunakan prinsip Fibonacci. Lalu menghasilkan seperti semacam spiral seperti ini. Ya, seperti itu ada cukup pembelajaran yang telah kita pelajari bersama terkait dengan prinsip, rasio, dan komposisi fotografi. Terima kasih atas perhatian rekan-rekan semuanya. Selanjutnya ini adalah beberapa sumber yang saya gunakan sebagai acuan saya dalam menyusun materi ini. Terima kasih banyak atas waktunya. Maaf bila masih terdapat beberapa informasi yang kurang. Silahkan Bapak, Ibu, atau teman-teman di sini dapat membantu saya untuk memberikan kritik, saran untuk memperbaiki materi ini lebih lanjut. Terima kasih. Saya tutup, rekan-rekan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.